Dasar Manajemen Keuangan. Bab 2. Manajemen Piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan kepada pelanggan yang timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Langkah utama dalam manajemen piutang. 1. Penetapan kebijakan kredit. 2. Pemantauan. 3. Analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang. 1. Volume penjualan kredit. 2. Syarat pembayaran penjualan kredit. 3. Ketentuan pembatasan kredit. 4. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. 5. Kebiasaan membayar dari para pelanggan. Penilaian resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5C sebelum memberikan persetujuan kredit. 1. Karakter. Karakter adalah kemungkinan dari para pelanggan secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya. 2. Capacity. Capacity adalah pendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. 3. Kapital. Kapital merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dalam suatu periode. 4. Kolateral. Kolateral merupakan jaminan dalam pengambilan kredit. 5. Condition. Condition merupakan kondisi perekonomian secara umum. Langkah penyaringan pelanggan. 1. Penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. 2. Penyelidikan tentang kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. A. Soliditas komersil ditujukan dari kebiasaan perusahaan dalam kewajibannya kepada pihak tertentu. B. Soliditas finansial, jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. C. Soliditas moral, sifat dan moral dari pimpinan. 3. Mengadakan klasifikasi dari para pelanggan berdasarkan risiko pembayaran. 4. Mengadakan seleksi dari para pelanggan. Skema perputaran piutang. Pertama, piutang, kemudian kas, kemudian persediaan, kemudian penjualan kredit, lalu piutang. Receivable turnover, net credit sale dibagi average receivable. Hari rata-rata pengumpulan piutang 360 dibagi receivable turnover. Rumus kedua, hari rata-rata pengumpulan piutang 360 dikali average receivable dibagi net credit sale. Budget piutang. Membuat estimasi penerimaan piutang atau cash inflow. 1. Kebiasaan pembeli dalam membayar hutang. 2. Kebijaksanaan cash discount. 3. Kebijaksanaan piutang ragu-ragu. Kebijakan pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Menurut Horn and Westhoy 1995, hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kewajiban kredit adalah: 1. Standar kredit. Kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit adalah: A. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima.
B. Jangka waktu periode kredit. C. Potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. D. Program pengumpulan piutang. 2. Termin kredit merupakan jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. 3. Potongan tunai persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. 4. Default risk kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan perlambatan waktu pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak berdiskon, yaitu keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian kredit tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Bank Jali Company mempunyai rencana penjualan atas dasar estimasi akhir bulan, yaitu penjualan bulan Juni sebesar 5 juta rupiah, penjualan bulan Juli sebesar 14 juta rupiah, penjualan bulan Agustus sebesar 21 juta rupiah. Term of sales 12 dibagi 22, N dibagi dengan 30. Kebiasaan para pelanggan adalah A. 65% terkumpul 22 hari sesudah bulan penjualan. B. 25% terkumpul sesudah 22 hari dalam bulan penjualan yang sama. C. 10% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. Dari data di atas, buatlah budget pengumpulan piutang. Penjualan kredit bulan Juni. Penerimaan bulan Juli. A. 65% dikali 5 juta rupiah sama dengan 3.250.000 rupiah. 12% dikali 3.250.000 rupiah sama dengan 390.000 rupiah. 2.860.000 rupiah. B. 25% dikali 5 juta rupiah sama dengan 1.250.000 rupiah. Jadi penerimaan bulan Juni sebesar 4.110.000 rupiah. Penerimaan bulan Agustus C. 10% dikali 5 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Penjualan kredit bulan Juli. Penerimaan bulan Agustus A. 65% dikali 14 juta rupiah sama dengan 9.100.000 rupiah. 12% dikali 9.100.000 rupiah sama dengan 1.092.000 rupiah sama dengan 8.008.000 rupiah. B. 25% dikali 14 juta rupiah sama dengan 3.500.000 rupiah. Jadi penerimaan bulan Agustus sebesar 11.508.000 rupiah. Penerimaan bulan September C. 10% dikali 14 juta rupiah sama dengan 1.400.000 rupiah. Penjualan kredit bulan Agustus. Penerimaan bulan September A. 65% dikali 21 juta rupiah sama dengan 13.650.000 rupiah. 12% dikali 13.650.000 rupiah sama dengan 1.638.000 rupiah. 12.012.000 rupiah. B. 25% dikali 21 juta rupiah sama dengan 5.250.000 rupiah. Jadi penerimaan bulan September adalah 17.262.000 rupiah. C. Penerimaan bulan Oktober 10% dikali 21 juta rupiah sama dengan 2.100.000 rupiah.
Berikut ini adalah tampilan penerimaan penjualan dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Berikut ini adalah cara penggunaan software dasar manajemen keuangan. Klik Option, klik Mulai, kemudian dalam menu pilih metode perhitungan. Setelah muncul, isikan data-data sesuai soal. Lalu klik Next.